Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhito Kaisari Arifin Putra, NIM 2024 dari Prodi Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi program terkait TS Functional Programming. Sebelumnya saya dari kelas Functional Programming A. Nah, di sini saya membuat sebuah studi kasus yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang ketika dalam perjalanan tidak membawa laptop dan juga tidak memiliki aplikasi tertentu yang digunakan untuk merubah atau menghitung jumlah kata yang ada di kalimat tersebut ataupun pada laporannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat program yang saya namakan dengan Checker Apps. Nah, program ini dibuat untuk membantu seseorang dalam menghitung jumlah kata, menghapus kata, dan menambahkan kata di dalam kalimatnya. Oke, di sini saya menggunakan import OS. Import OS ini digunakan untuk menghapus screen ya nanti ketika program dijalankan. Import time untuk mengimport waktu, import time, import SJS dan SJS time ini untuk mengimport waktu yang akan saya masukkan ke dalam halaman utamanya. Lalu di sini ada import tray karena saya menggunakan regular expression di sana. Oke, yang pertama di sini ada i. Nah, pemisahan ini digunakan untuk memanggil sebuah data pada suatu list di dalam fungsi rekursif. Lalu kedua ada variabel email. Variabel email ini digunakan untuk menyimpan email seseorang yang telah login ke dalam program. Itu juga ada password, juga sama fungsinya untuk menyimpan password tersebut ke dalam list. Lalu ada umur. Ini nanti akan digunakan untuk menyimpan umur seseorang ketika mereka login ke dalam program. Nah, untuk sistem loginnya sendiri, saya menggunakan fungsi rekursif dengan nama input login. Nah, untuk parameternya ada 3. Ada data 1, data 2, dan juga batas. Nah, data 1 ini digunakan untuk pemanggilan seperti ini ya. Pemanggilan ini. Jadi, seperti nama variabelnya lah. Jadi, kita bisa masukkan nama variabelnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu data 2 ini seperti kita akan memasukkan ini. Misalkan kita di sini juga sudah membuat sebuah string, masukkan persen. Nah, ini gunanya untuk memanggil data 2. Nah, lalu batas. Batas ini adalah ketentuan yang ditetapkan agar seseorang itu memasukkan inputan sesuai dengan batasnya. Lalu di percabangan else, saya membuat suatu apa namanya pesan tambahan jika seseorang itu memasukkan kurang atau lebih dari 10 karakter, maka akan muncul pesan ini dan dia akan looping masuk lagi ke dalam fungsi rekursif ini. Dan di perjalanan kedua juga begitu, jika user memasukkan lebih dari atau kurang dari 2 karakter, maka akan muncul pesan ini dan dialihkan ke fungsi rekursif lagi. Nah, di sini fungsi kedua ada fungsi loading text. Nah, ini yang saya gunakan ketika program pertama kali dijalankan. Ini untuk fungsi hapus screen-nya. Nah, untuk halaman loginnya sendiri, di sini saya ketika user menginput email, saya menggunakan regex 2, di mana untuk syarat email sendiri dia harus memenuhi slash s besar. Slash seperti ini artinya dia mau menerima seluruh objek, misal angka, huruf, dan juga simbol-simbol spesial. Lalu ditambah dengan add, dan di sini ada slash d. Nah, slash d besar ini adalah user bisa menginputkan seluruh huruf kecuali angka gitu. Lalu saya tambahkan belakangnya .com. Jadi misal
user salah memasukkan email, nanti akan muncul pesan di sini, format salah, dan dia akan diarahkan lagi ke fungsi loginnya. Nah, untuk jika si user benar memasukkan email dan sesuai dengan syarat yang sudah saya tentukan, maka dia akan dapat menginput password dan juga umur. Nah, untuk input password dan umur ini kita pakai fungsi rekursif yang sudah saya buat tadi di awal. Ketika semuanya sudah benar, maka akan langsung diarahkan ke halaman utama. Nah, pada halaman utama sendiri, saya ada 3 menu. Yang pertama ada hitung jumlah kata, 2 hapus kata, lalu ketiga ada tambah kata. Dan ini ada fungsi kembali. Nah, untuk fungsi hitung sendiri di sini saya menggunakan regex 1, di mana di program ini akan mencari huruf besar, huruf kecil A sampai Z, dan huruf besar A sampai Z. Artinya itu suatu kumpulan huruf jika digabungkan akan membentuk sebuah kata gitu. Nah, di sini ada tambah plus, itu fungsinya seperti itu. Nah, setelah itu kita hitung jumlah kata yang sudah terdeteksi oleh program. Nah, setelah memunculkan jumlah katanya, akan ada konfirmasi di mana apakah user ingin menginputkan lagi. Jika Y, maka dia akan langsung balik ke fungsi hitung lagi, dan jika T, dia akan kembali ke halaman utama. Begitupun juga dengan jika si user tidak menginputkan Y dan T, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, untuk di fungsi hapus sendiri sama seperti tadi, saya menghitung per katanya. Nah, lalu untuk menghapusnya saya menggunakan high order function, di mana saya menggunakan filter lambda untuk kan di sini ada variabel tanya. Nah, variabel tanya ini kan menanyakan apa kata yang ingin dihapus, ya kan? Nah, jika variabel tanya itu masuk di sini, maka dia akan memproses jika X tidak sama dengan inputan yang dimasukkan di dalam cari kata ini, maka dia akan dihapus. Nah, ini ada tambahan-tambahan, misalkan kalimat lamanya apa, terus kata dihapus apa. Nah, kalimat barunya saya print di sini, lalu setelah di print akan ada muncul konfirmasi seperti yang di fungsi sebelumnya. Lalu untuk fungsi tambahnya sendiri sama seperti tadi, cuma yang membedakan dalam program saya ini menambahkan kata sesuai dengan indeksnya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan kata saya menggunakan lambda, di mana cari kata yang sudah saya bikin tadi, saya bikin list itu, lalu kita insertkan. Nah, tanya posisi ini sesuai indeks yang dimasukkan oleh si user, lalu ada tanya kata kalimat, tanya kata atau kalimat. Nah, ini kata baru yang ingin dimasukkan. Jadi di dalam list B ini kita insertkan sesuai dengan indeks yang dimasukkan, lalu kalimatnya apa atau katanya apa. Nah, begitu. Setelah itu saya akan print hasilnya bersama seperti tadi, dan terakhir ada konfirmasi juga seperti tadi. Lalu untuk tampilan awalnya di sini seperti yang saya bilang tadi, ada loading text. Oke, langsung kita run ya. Nah, ini loading text yang saya bilang tadi, checker apps. Nah, pada halaman login kita diminta untuk memasukkan alamat emailnya. Tentu saja kita coba salahnya ya. Itu 16, ya 16, terus ada simbol spesial, lalu dibarengi dengan @gmail.co kurang m ya. Jadi kita enter.
Nah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Format yang dimasukkan salah, mohon cek kembali. Lalu kita masukkan lagi. Nah, Gmail misalkan kita masukkan angka gitu. gmail1.com. Ini akan terdeteksi salah karena saya menggunakan teknik 2 yaitu slash d besar tadi. Gunanya itu untuk mendeteksi atau mendapatkan huruf dan juga simbol lainnya kecuali angka. Jadi angka tidak boleh di situ. Kita masukkan lagi. Nah, pasportnya ini kan sudah ditentukan sebanyak 10 karakter. Lalu kita masukkan misal ini kurang dari 1 ya kan, ini masih 9. Maka akan muncul pesan seperti ini. Lalu kita disuruh masukkan paspor lagi. Ya, oke, kita sudah sampai di halaman temannya. Di sini ada menampilkan waktu sekarang dan di sini ada semacam feedback ya, nama aplikasi, halo, email yang saya gunakan tadi, khususnya semester. Kita coba untuk menu yang pertama yaitu hitung jumlah kata. Oke, misal di sini saya ada kata aku dan adikku sedang mengerjakan tugas bersama. Misal saya ada kata kalimat seperti ini, kita enter. Nah, ini akan meng-print kalimat yang saya masukkan dan menghitung jumlah kata yang ada. Misal kita pastikan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi benar ya, jumlah kata pada kalimat ada 7 kata. Lalu kita play saja. Lalu kita coba menu kedua. Misal sama seperti tadi ya, aku, misal dannya tipe gitu. Aku dan adikku sedang Nah, kita lihat di sini apakah ada kata yang dihapus. Nah, di sini saya ingin menghapus ini ya, DN karena typo. Nah, sudah terhapus. Aku, adikku sedang mengerjakan tugas bersama. Jika kita tekan Y, dia akan kembali lagi. Nah, seperti ini. Aku dan adikku. Dihapus dan ya keluar. Kita kembali. Maksudnya di menu ketiga ada tambah kata. Kita sama seperti tadi ya, aku dan adikku sedang bersama. Nah, misalnya kita ingin menambahkan pada indeks terakhir, kita lihat nih indeks berapa nih. Kita indeks 7 ya. Kita akan menambahkan aku dan adikku sedang mengerjakan tugas bersama di ruang tamu atau di ruang belajar misal. Nah, hasilnya aku dan adikku sedang mengerjakan tugas bersama di ruang belajar. Oke. Lalu kita keluar, tekan menu 4. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu program studi kasus yang saya buat untuk mengerjakan UTS fungsional programming ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.